Manchester United kembali mendapat masalah setelah kapten mereka, Bruno Fernandes, mengalami cedera hamstring pada laga melawan Aston Villa di pekan ke-17 Premier League 2025-2026. Sang playmaker hanya tampil satu babak sebelum harus ditarik keluar di akhir babak pertama. Hasil pemeriksaan tim medis menyebutkan cedera tersebut masuk kategori menengah dan cukup serius. Bruno diperkirakan harus absen sekitar 1 bulan untuk pemulihan dan kemungkinan baru bisa kembali membela Manchester United pada akhir Januari 2026. Dengan tim pelatih akan berhati-hati sebelum memainkannya kembali. Manchester United dikabarkan mengubah rencana dalam perburuan gelandang baru pada 2026. Menurut pakar transfer Inggris, David Ornstein, Carlos Baleba tidak lagi menjadi target utama setan merah. MU kini memprioritaskan Elliot Anderson sebagai opsi utama untuk memperkuat lini tengah, terutama karena mereka akan ditinggal Casemiro pada musim panas mendatang. Perubahan ini dipengaruhi oleh performa kedua pemain. Baleba dinilai mengalami penurunan performa di musim 2025-2026. Sementara Anderson justru tampil konsisten dan impresif bersama Nottingham Forest sehingga lebih menarik perhatian Ruben Amorim. Rasmus Højlund menjadi sorotan setelah membantu Napoli meraih gelar Piala Super Italia 2025 dengan mengalahkan Bologna 2-0 di final yang digelar di Riyadh. Penyerang asal Denmark ini tidak hanya menarik perhatian karena performanya di lapangan, tetapi juga lewat unggahan di media sosial yang memicu perbincangan hangat. Højlund membagikan foto dirinya tengah memegang trofi dengan caption singkat, "What a great decisions looks like." Unggahan ini langsung ramai diperbincangkan dan dianggap sebagai sindiran halus kepada Manchester United, klub yang meminjamkannya ke Napoli pada musim panas lalu. Aksi Højlund ini menunjukkan rasa bangganya atas pilihan karirnya saat ini. AS Roma dilaporkan telah mengambil langkah serius untuk merekrut Joshua Zirkzee dari Manchester United. Klub Serie A ini ingin memperkuat lini serang menjelang bursa transfer musim dingin, setelah pelatih Gianpiero Gasperini merasa kurang puas dengan penampilan Evan Ferguson. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Roma telah mengajukan penawaran resmi senilai total 40 juta euro. Paket ini mencakup biaya peminjaman 6 bulan sekitar 5 juta euro, ditambah opsi pembelian permanen 30 juta euro pada musim panas. Jika Roma berhasil lolos ke Liga Champions musim depan, Manchester United akan menerima tambahan 5 juta euro. Barcelona terus menunjukkan minat besar terhadap talenta muda Mesir Hamzah Abdelkarim yang rencananya akan memperkuat Barca Athletic pada bursa transfer Januari. Namun negosiasi dengan klub saat ini, Al Ahly, menghadapi hambatan. Tawaran pinjaman senilai 64 miliar rupiah dari Barcelona ditolak Al Ahly karena mereka menginginkan opsi pembelian 128 miliar rupiah. Serta 20% dari biaya penjualan kembali, sementara Barcelona hanya menawarkan 10%. Hingga kini, negosiasi masih berlangsung dan kedua pihak belum menemukan kesepakatan dengan jarak tuntutan yang cukup signifikan. Cedera bek Barcelona, Andreas Christensen, membuatnya diperkirakan absen sekitar 4 bulan, memberikan dampak signifikan bagi Barcelona karena ia dikenal sangat profesional dan menjadi salah satu pemain yang paling dihormati di ruang ganti. Cedera ini datang di saat yang sulit karena kontraknya akan habis pada akhir musim dan ia sedang berjuang untuk memperbarui masa baktinya di klub. Presiden Barcelona, Joan Laporta, kini mempertimbangkan untuk menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun dengan syarat finansial berbeda, meski keputusan ini masih berupa rencana dan belum resmi diumumkan. Pemain muda Real Madrid, Endrick, dipastikan akan pindah ke Olympique Lyon dengan status pinjaman selama 6 bulan pada bursa transfer Januari 2026 hingga akhir musim 2025-2026. Kesepakatan antara kedua klub tidak menyertakan opsi wajib beli, dan Real Madrid akan menanggung separuh gaji pemain berusia 19 tahun tersebut. Langkah ini diambil Endrick untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan menyelamatkan karirnya setelah kesulitan menembus skuad utama Real Madrid sejak bergabung pada musim panas 2024.
Selain itu, peminjaman ini juga membuka kesempatan bagi Endrick untuk berduel langsung dengan bek sayap timnas Indonesia Calvin Verdong. Vinicius Junior mendapat sorakan dari supporter Real Madrid saat ditarik keluar dalam laga melawan Sevilla di pekan ke-18 Liga Spanyol 2025-2026 akibat performanya yang menurun. Mantan pelatih Real Madrid, Jorge Valdano, menilai sorakan tersebut wajar karena Vini tengah menanggung akibat dari tindak tanduk dan penampilan buruknya. Gol terakhir Vinicius di Santiago Bernabeu tercatat pada Oktober lalu, sehingga para penonton menuntut penampilan terbaik setiap pemain saat berlaga di kandang Los Blancos. Valdano juga menekankan bahwa tekanan dari supporter di Bernabeu memang sering dirasakan oleh banyak pemain dan pelatih, sehingga reaksi terhadap Vini merupakan hal yang biasa di klub sebesar Real Madrid. Atletico Madrid dikabarkan mulai menyusun rencana untuk bursa transfer musim panas 2026 dengan target mendatangkan minimal 1 bek, 1 striker, dan kemungkinan 1 gelandang tengah tergantung situasi Koke Resurrection dan Conor Gallagher. Salah satu incaran utama di lini tengah adalah Leon Goretzka yang kontraknya dengan Bayern Munich akan habis akhir musim ini. Goretzka pun menyambut positif minat Atletico meski belum memutuskan masa depannya. Pemain internasional Jerman ini juga diminati sejumlah klub top Eropa lain, termasuk Galatasaray, Fenerbahce, Juventus, dan Napoli, sehingga peluangnya tetap terbuka lebar jika meninggalkan Bayern. Paris Saint-Germain berencana memperbarui kontrak pelatih Luis Enrique, termasuk kemungkinan kontrak seumur hidup, menyusul keberhasilannya menjuarai Liga Champions 2024-2025 dan Piala Interkontinental. Enrique dianggap berhasil melakukan revolusi budaya tim dengan filosofi kolektif dan disiplin taktik, mengurangi ketergantungan pada 1 atau 2 mega bintang. Karena itu, manajemen menilai stabilitas jangka panjang dan dukungan penuh terhadap pelatih jauh lebih penting dibandingkan hasil Ligue 1 yang belum sempurna. Presiden Nasser Al-Khelaifi dan Direktur Olahraga Luis Campos ingin memastikan proyek Enrique berjalan lancar tanpa intervensi, menjadikan filosofi dan identitas baru tim sebagai prioritas utama klub. Harry Kane menorehkan sejarah gemilang bersama Bayern Munchen musim ini dengan memecahkan rekor legenda klub Arjen Robben. Kane mencetak gol ke-30 musim ini saat menghadapi Heidenheim, sekaligus mencapai total 100 kontribusi gol untuk Bayern yang terdiri dari 81 gol dan 19 assist hanya dalam 78 pertandingan. Catatan ini jauh lebih cepat dibandingkan Robben yang membutuhkan 119 laga untuk mencatat prestasi serupa. Penampilan luar biasa Kane menegaskan statusnya sebagai salah satu striker paling mematikan dan efektif di dunia, sekaligus membangun warisan abadi bagi dirinya di Allianz Arena, membuatnya semakin dihormati oleh para penggemar dan rekan setim. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, akan memantau ketat berat badan para pemainnya selama libur Natal 2025. Ia memperingatkan Thierry Reinders dan rekan-rekannya agar menjaga kondisi fisik, karena kenaikan berat badan berlebihan bisa berujung pada pencoretan dari skuad, khususnya untuk laga Liga Inggris melawan Nottingham Forest pada 27 Desember. Guardiola menegaskan seluruh pemain telah ditimbang sebelum libur dan akan kembali ditimbang saat latihan pada hari Natal, sambil tetap membolehkan mereka merayakan Natal bersama keluarga. Legenda Manchester United Gary Neville menjadikan Arsenal menjadi juara Liga Inggris 2025-2026. Arsenal saat ini masih berada di puncak klasemen dengan 39 poin dari 17 laga, unggul 2 poin dari rival terdekat Manchester City. Neville menilai, The Gunners berada dalam posisi bagus meski beberapa laga terakhir penampilan mereka kurang meyakinkan. Ia menekankan bahwa tantangan sebenarnya baru akan datang setelah tahun baru, ketika konsistensi diuji dalam jadwal yang padat dan pertandingan krusial. Neville percaya Arsenal mampu memperluas keunggulan mereka dan menegaskan bahwa musim ini kemungkinan besar akan menjadi milik The Gunners dengan potensi kembali unggul 5 hingga 6 poin di paruh kedua musim. Chelsea menjadikan gelandang muda Lille, Ayoub Bouadi, sebagai target utama menjelang bursa transfer Januari 2026. Pemain berusia 18 tahun ini tampil impresif di Ligue 1 dan Liga Eropa, sehingga menarik minat klub-klub besar lain seperti Liverpool, Arsenal,
dan Manchester United. Chelsea fokus memperkuat lini tengah yang saat ini dibebani Enzo Fernandez dan Moises Caicedo, dan berniat bergerak cepat agar tidak kalah bersaing dalam merekrut Buadi sebelum harga dan persaingan meningkat. Nama lain seperti Elliot Anderson dari Nottingham Forest dan Adam Wharton milik Crystal Palace juga masuk daftar target, namun dianggap sulit didatangkan, menjadikan Buadi sebagai opsi yang lebih realistis. Juventus mulai bergerak di bursa transfer musim dingin dengan menargetkan gelandang Inter Milan, Davide Fratesi, untuk memperkuat lini tengah yang saat ini kekurangan opsi. Fratesi musim ini tampil terbatas, hanya 4 kali starter dari 14 penampilan di semua kompetisi, sehingga Juventus menilai ia bisa menjadi solusi penting. Inter Milan mematok harga 30 juta euro, namun ketidakpuasan Fratesi terhadap perannya membuka peluang negosiasi. Meski skema pertukaran pemain dinilai sulit terrealisasi, Juventus tetap optimis transfer ini bisa terwujud, yang berpotensi mengubah peta persaingan Serie A pada paruh kedua musim. AC Milan akhirnya memutus kontrak striker Belgia Divock Origi, yang menjadi beban klub selama lebih dari 2,5 tahun. Origi direkrut dari Liverpool pada musim panas 2022 dengan kontrak 4 tahun, namun gagal tampil memuaskan dengan hanya mencetak 2 gol dalam 36 laga di semua kompetisi. Sejak Mei 2023, ia jarang bermain, bahkan tidak dimasukkan ke dalam skuad utama, namun tetap menerima gaji tinggi sebesar 4 juta euro per tahun. Dengan pemutusan kontrak ini, Milan berhasil menyelamatkan sekitar 40 miliar rupiah dari sisa gaji Origi, sekaligus mengurangi beban finansial klub, membersihkan skuad, dan membuka peluang untuk mendatangkan pemain baru yang lebih produktif. Menjelang bursa transfer musim dingin, Barcelona menargetkan bek Juventus, Gleison Bremer, untuk memperkuat lini pertahanan yang menjadi perhatian utama klub. Transfer ini diperkirakan akan sulit direalisasikan karena Juventus mematok harga antara 60 hingga 70 juta euro, angka yang cukup tinggi mengingat kondisi keuangan Barcelona saat ini. Meski begitu, ketertarikan terhadap Bremer menunjukkan keseriusan klub dalam mencari solusi jangka panjang di sektor belakang. Tim pelatih dan manajemen Barcelona tengah mengkaji aspek finansial, termasuk kemungkinan melepas beberapa pemain untuk membuka ruang bagi transfer besar di bursa mendatang. Liverpool mulai bangkit di Premier League dengan meraih 4 kemenangan dan 2 kali imbang dalam 6 laga terakhir, setelah sebelumnya hanya menang 3 kali dari 12 pertandingan dan sering kalah. Ex-striker Manchester United, Wayne Rooney, memuji kebangkitan Liverpool, menyoroti soliditas tim yang kini lebih kokoh dengan 3 clean sheet dalam 6 laga terakhir. Rooney juga menyoroti perubahan pola permainan Arne Slot, khususnya penggunaan formasi berlian di lini tengah yang memberi stabilitas lebih baik. Meskipun bercanda berharap performa bagus mereka tidak berlanjut, Rooney mengakui barisan penyerang dan pertahanan Liverpool membuat peluang kemenangan tim lebih besar di setiap pertandingan. Saga transfer Januari 2026 Premier League diprediksi akan berpusat pada Antoine Semenyo. Penyerang Bournemouth itu menarik minat banyak klub elit berkat performa konsistennya, termasuk Liverpool, Manchester United, Manchester City, dan kini Chelsea. Chelsea dikabarkan serius mempelajari peluang transfer karena menilai Semenyo cocok untuk memperkuat lini depan mereka. Semenyo memiliki klausul rilis 65 juta pound yang aktif mulai 1 Januari, membuat persaingan semakin ketat. Sementara itu, Tottenham memilih mundur dari perburuan dan beralih ke target lain. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, akan membahas masa depan Robert Lewandowski di Barcelona pada Januari. Seperti yang sudah diketahui, kontrak striker Polandia itu habis akhir musim ini, setelah sebelumnya diperpanjang usai mencetak lebih dari 40 gol. Musim ini performanya menurun akibat cedera dan persaingan dengan Ferran Torres, dengan catatan 8 gol dan 2 assist dari 18 laga. Flick yang punya hubungan baik dengan Lewandowski sejak di Bayern Munchen akan menilai apakah sang pemain masih berguna musim depan. Jika dinilai masih berkontribusi, Flick terbuka pada perpanjangan kontrak.
Pertemuan akan fokus pada peran dan kontribusi Lewandowski ke depan. Dani Carvajal mempertimbangkan meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2026 dan kemungkinan menjalani musim terakhirnya bersama klub. Meski baru ditunjuk sebagai kapten, ia mulai menilai opsi karir berikutnya dengan mengunjungi Qatar dan bertemu Joselu di Algarrava. Fokus Carvajal saat ini adalah pemulihan cedera dan tampil maksimal di Piala Dunia 2026. Setelah itu, ia berencana melanjutkan karir di liga yang lebih ringan demi keseimbangan profesional dan keluarga. Algarrava menjadi tujuan paling realistis, dan Carvajal disebut lebih dekat pergi daripada memperpanjang kontrak. Trent Alexander-Arnold belum sepenuhnya menunjukkan performa terbaiknya di Real Madrid akibat cedera dan terbatasnya menit bermain. Kondisi ini membuat manajemen mulai mempertimbangkan alternatif untuk memperkuat posisi bek kanan. Salah satu nama yang dipantau adalah Wesley, bek muda AS Roma asal Brasil berusia 21 tahun yang tampil menjanjikan dengan torehan 3 gol dari 18 pertandingan. Real Madrid dan Barcelona sama-sama dikabarkan tertarik, namun peluang transfer baru terbuka pada musim panas 2026. Wesley masih terikat kontrak hingga 2030 dan memiliki nilai pasar sekitar 25 juta euro.